Sebuah ruang sidang militer. Seorang perwira TNI duduk di kursi terdakwa. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar, tangisnya tertahan. Hari itu, negara berbicara. Letu Infanteri Ahmad Faisal, seorang perwira aktif, menghadapi tuntutan 12 tahun penjara dan pemecatan dari Tentara Nasional Indonesia atas kasus yang menewaskan bawahannya sendiri, Prada Laki Namo. Di balik seragam hijau yang rapi, tersembunyi tragedi yang mengguncang kesatuan. Di balik tuntutan hukum, tersimpan luka keluarga korban yang belum sembuh. Dan di balik palu hakim yang diketuk, ada satu pertanyaan besar. Apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan? Inilah kisah tentang kekuasaan dan tanggung jawab, tentang satu nyawa yang hilang, dan tentang kehormatan yang kini berada di ujung tanduk, menahan tangis di kursi terdakwa. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicar A Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Pagi itu, Kamis, 11 Desember 2025, langit kota Kupang tampak mendung. Awan kelabu menggantung rendah, seolah mencerminkan suasana yang menyelimuti pengadilan militer 314 Kupang. Di halaman gedung bercat krem itu, kendaraan dinas TNI keluar masuk sejak subuh. Beberapa prajurit berseragam loreng berdiri berjaga, wajah mereka serius, nyaris tanpa ekspresi. Di dalam ruang sidang utama, kursi-kursi kayu tersusun rapi. Barisan depan dipenuhi perwira TNI, auditor militer, dan penasihat hukum. Di sisi lain, beberapa wartawan duduk bersiap dengan kamera dan alat perekam. Di sudut ruangan, keluarga korban, keluarga Prada Laki Namo, duduk diam. Mata mereka sembab, wajah mereka menegang, seolah setiap detik di ruangan itu terasa menyakitkan. Tepat di tengah ruang sidang, Letu Infanteri Ahmad Faisal duduk di kursi terdakwa. Seragam hijaunya tampak rapi, sepatu dinasnya mengilap, pangkat Letnan 1 masih terpasang di pundaknya. Namun, kerapian itu tak mampu menutupi kegelisahan yang jelas terlihat di wajahnya. Rahangnya mengeras, napasnya teratur namun berat. Kedua tangannya saling menggenggam di atas pangkuan, seolah menahan sesuatu yang hendak pecah dari dalam dadanya. Inilah hari yang akan menentukan segalanya. Beberapa bulan sebelumnya, nama Ahmad Faisal masih disebut sebagai perwira muda yang disiplin dan tegas. Ia adalah atasan langsung dari Prada Laki Namo, prajurit muda yang dikenal pendiam dan patuh. Namun sebuah peristiwa di dalam kesatuan mengubah segalanya. Peristiwa yang akhirnya menyeret Ahmad Faisal ke kursi terdakwa dan membawa Laki ke liang lahat. Ketika majelis hakim militer memasuki ruangan, semua hadirin berdiri. Palu diketuk. Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan resmi dibuka. Suasana mendadak sunyi. Tidak terdengar suara selain gesekan kertas dan napas tertahan. Auditor militer berdiri dari kursinya, membawa map tebal berwarna coklat. Di dalam map itulah tersimpan seluruh rangkaian fakta, keterangan saksi, dan bukti yang selama ini diperdebatkan. Ahmad Faisal menunduk sedikit. Matanya menatap meja di hadapannya, seolah enggan menatap siapapun. Dari sudut matanya, ia bisa melihat keluarga Prada Laki Namo. Ia tahu, di balik tatapan dia mereka, tersimpan kemarahan, duka, dan tuntutan keadilan. Auditor militer membuka pembacaan dengan suara tegas dan formal. Setiap kata terdengar jelas di ruang sidang. Ia mengingatkan kembali bahwa sidang hari ini bukan lagi untuk mendengar pembelaan, bukan untuk menghadirkan saksi. Hari ini adalah hari negara menyampaikan sikapnya, tuntutan. Selama pembacaan awal, Ahmad Faisal masih mampu menguasai diri. Punggungnya tegak, wajahnya datar. Namun semakin lama, kata-kata yang dibacakan mulai terasa berat. Kronologi kejadian kembali dipaparkan. Bagaimana perintah diberikan, bagaimana tindakan dilakukan, dan bagaimana semua itu berujung pada kematian seorang prajurit bawahan. Beberapa kali Ahmad Faisal menarik napas panjang. Dadanya naik turun. Tangannya semakin erat menggenggam satu sama lain. Di balik ketegaran yang dipaksakan, batinnya bergolak. Ia tahu, sejak hari ini, namanya tak lagi sekadar disebut sebagai perwira TNI, melainkan sebagai terdakwa kasus kematian Prada Laki Namo. Di bangku pengunjung, Ibu Laki menunduk. Air mata jatuh perlahan ke pangkuannya. Seorang anggota keluarga lain menggenggam tangannya, berusaha memberi kekuatan. Mereka telah menunggu momen ini terlalu lama. Bagi mereka,
Sidang ini adalah satu-satunya jalan untuk mencari keadilan atas kematian anak mereka. Sementara itu, di sisi lain ruang sidang, penasihat hukum Ahmad Faisal mencatat setiap kalimat yang dibacakan auditor. Sesekali ia melirik kliennya. Tatapan itu bukan sekadar profesional. Ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Ahmad Faisal mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. Ia berkedip beberapa kali, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Sebagai seorang perwira, menangis di ruang sidang adalah hal yang ingin ia hindari. Namun tekanan hari itu terasa terlalu besar. Hari ini bukan sekadar tentang hukuman penjara. Hari ini adalah tentang kehormatan, masa depan, dan identitas. Ketika auditor berhenti sejenak sebelum masuk ke bagian inti tuntutan, ruang sidang terasa makin mencekam. Semua orang tahu, kalimat berikutnya akan menjadi awal dari runtuhnya satu kehidupan, atau setidaknya, kehidupan seperti yang selama ini dikenal oleh Letu Infantri Ahmad Faisal. Dan di saat itulah, ia menyadari satu hal yang tak bisa dihindari. Apapun yang akan dibacakan setelah ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ruang sidang pengadilan militer 314 Kupang semakin terasa pengap ketika auditor militer melanjutkan pembacaan tuntutan. Tidak ada satupun hadirin yang bergerak. Semua mata tertuju ke arah meja auditor. Tempat map coklat tebal itu kembali dibuka. Di dalamnya tersimpan nasib seorang perwira, sekaligus penilaian negara atas kematian seorang prajurit muda. Dengan suara yang tetap terjaga, auditor memulai bagian inti tuntutan. Ia menegaskan bahwa perkara ini telah melalui rangkaian persidangan panjang, menghadirkan saksi-saksi dari internal kesatuan, saksi ahli, hingga bukti tertulis dan hasil pemeriksaan medis. Semua itu, menurutnya, saling menguatkan dan tidak menyisakan keraguan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap, ucap auditor lantang, terdakwa Letu Infantri Ahmad Faisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Kalimat itu menggantung di udara. Letu Ahmad Faisal menelan ludah. Rahangnya kembali mengeras. Matanya yang sejak tadi menatap meja perlahan terangkat, menatap lurus ke depan. Sorot matanya kosong, seolah mencoba mencerna kenyataan yang kini diucapkan secara resmi di hadapan hukum dan publik. Auditor melanjutkan dengan menguraikan unsur-unsur pidana satu persatu. Setiap unsur dijelaskan, dihubungkan dengan keterangan saksi dan bukti yang telah diperdengarkan pada sidang-sidang sebelumnya. Tidak ada kalimat yang emosional, tidak ada nada meninggi. Semuanya disampaikan secara sistematis, dingin, dan tegas. Justru disitulah letak tekanannya. Nama Pradalaki Namo kembali disebut. Disebut sebagai prajurit bawahan yang berada dalam posisi tidak seimbang secara hierarki. Disebut sebagai korban dari rangkaian tindakan yang, menurut auditor, tidak dapat dibenarkan dalam disiplin militer maupun hukum pidana. Di bangku pengunjung, ayah laki mengepalkan tangan. Wajahnya memerah, namun ia tetap duduk diam. Di sampingnya, sang ibu memejamkan mata, bibirnya bergetar. Setiap kali nama anaknya disebut, luka lama kembali terbuka. Ahmad Faisal mendengarnya dengan jelas. Ia tahu, setiap kata yang dibacakan bukan lagi sekadar cerita masa lalu, melainkan penilaian hukum atas tindakannya. Bahunya mulai sedikit bergetar. Ia kembali menunduk, menarik napas panjang, mencoba menjaga kendali. Namun auditor belum selesai. Setelah memaparkan seluruh unsur pidana, auditor berhenti sejenak. Ruang sidang benar-benar sunyi. Bahkan suara kamera wartawan pun seakan berhenti. Semua orang menunggu kalimat berikutnya, kalimat yang paling ditakuti oleh terdakwa. Dengan nada suara yang lebih tegas, auditor membacakan tuntutan pidana pokok. Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Militer 314 Kupang menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun kepada terdakwa Letu Infantri Ahmad Faisal. Seisi ruangan seakan membeku. 12 tahun. Angka itu terdengar seperti gema panjang di telinga Ahmad Faisal. Dadanya terasa sesak. Pandangannya sedikit kabur. Ia mengatupkan bibirnya rapat-rapat, berusaha keras menahan air mata yang kini benar-benar mendesak keluar. Bagi seorang perwira muda, 12 tahun penjara bukan sekadar hukuman. Itu adalah kehilangan masa produktif, kehilangan kebebasan, dan kehilangan masa depan yang selama ini ia bayangkan. Semua rencana, semua cita-cita, runtuh dalam satu kalimat. Penasihat hukumnya menoleh cepat, menatap kliennya dengan ekspresi tegang. Ia tahu,
Tuntutan ini termasuk berat. Namun dari cara auditor menyusun argumen, jelas bahwa tuntutan itu tidak disampaikan tanpa dasar. Di sisi lain, keluarga korban tetap diam. Tidak ada teriakan, tidak ada luapan emosi. Hanya tatapan kosong yang menandakan bahwa hukuman seberat apapun tak akan pernah sebanding dengan kehilangan nyawa seorang anak. Ahmad Faisal mengusap wajahnya perlahan. Ujung jarinya menyentuh sudut matanya yang basah. Ia menunduk dalam-dalam, bahunya kini bergetar jelas. Tangisnya masih tertahan, namun pertahanannya mulai runtuh. Namun, auditor kembali melanjutkan. Ia menyebutkan bahwa tuntutan pidana penjara itu diajukan dengan mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa, posisi terdakwa sebagai atasan, serta akibat fatal yang ditimbulkan. Menurut auditor, tindakan tersebut tidak hanya merenggut nyawa Pradalaki Namo, tetapi juga mencoreng nilai-nilai disiplin dan kepemimpinan dalam tubuh TNI. Kalimat demi kalimat terasa seperti tekanan tambahan yang menghimpit mental terdakwa. Ahmad Faisal mengangkat wajahnya sekali lagi. Matanya merah. Napasnya tidak lagi setenang sebelumnya. Ia menatap lurus ke depan, ke arah majelis hakim, seolah ingin mencari sesuatu, entah harapan, entah kepastian. Namun yang ia dapatkan hanyalah tatapan serius para hakim yang terus mencatat. Saat pembacaan tuntutan pidana penjara selesai, sebagian hadirin mengira bagian terberat telah lewat. Namun bagi Ahmad Faisal, ia merasakan firasat lain. Nalurinya mengatakan bahwa negara belum selesai menyampaikan sikapnya. Dan firasat itu terbukti benar. Auditor menutup mapnya sejenak, lalu membukanya kembali. Dengan suara yang sama tegasnya, ia bersiap membacakan tuntutan tambahan, tuntutan yang akan menyentuh inti identitas seorang prajurit. Ahmad Faisal menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, setelah ini, bukan hanya kebebasannya yang dipertaruhkan, tetapi kehormatannya sebagai seorang prajurit TNI. Ruang sidang pengadilan militer 314 Kupang kembali senyap ketika auditor militer mengangkat kepalanya dari berkas. Map coklat itu ditutup sejenak, lalu dibuka kembali dengan gerakan perlahan, seolah memberi jeda bagi semua yang hadir untuk bersiap menerima kalimat berikutnya. Letu Infanteri Ahmad Faisal masih duduk tertunduk. Napasnya belum sepenuhnya stabil. Wajahnya memucat, matanya merah dan basah. Ia belum sempat mencerna sepenuhnya tuntutan 12 tahun penjara yang baru saja dibacakan, ketika suara auditor kembali menggema. Kali ini, nadanya terdengar lebih berat. Auditor menegaskan bahwa dalam perkara ini, hukuman pidana penjara saja tidak cukup. Menurutnya, perbuatan terdakwa telah melampaui batas kesalahan individu dan telah mencederai nilai-nilai dasar keprajuritan, nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang perwira. Beberapa perwira yang duduk di kursi hadirin mulai saling berpandangan. Mereka paham betul arti kalimat-kalimat yang akan menyusul. Dengan suara tegas dan tanpa ragu, auditor membacakan tuntutan tambahan. Menuntut agar terdakwa Letu Infanteri Ahmad Faisal dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer Tentara Nasional Indonesia. Kalimat itu menghantam ruang sidang seperti dentuman keras. Ahmad Faisal tersentak. Kepalanya terangkat seketika. Matanya membelalak, lalu kembali berkaca-kaca. Napasnya terhenti sesaat, seolah udara di sekitarnya mendadak menghilang. Pemecatan. Satu kata itu terasa jauh lebih menyakitkan dibanding tuntutan penjara. Bagi Ahmad Faisal, seragam yang ia kenakan bukan sekadar pakaian dinas. Itu adalah identitas. Itu adalah hidupnya. Bertahun-tahun pendidikan militer, pengabdian, dan pengorbanan seolah terhapus dalam satu kalimat formal yang dingin. Tangannya gemetar hebat. Jari-jarinya mencengkeram tepi kursi. Ia mencoba menunduk kembali. Namun tubuhnya seakan tak lagi patuh. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh perlahan, membasahi pipinya. Ia menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar tanpa bisa ia kendalikan. Di bangku pengunjung, suasana berubah drastis. Beberapa prajurit menunduk, ekspresi mereka tegang. Mereka tahu, pemecatan adalah hukuman paling berat dalam dunia militer, hukuman yang mencabut kehormatan, hak, dan status sebagai prajurit negara. Bagi keluarga Pradalaki Namo, tuntutan pemecatan itu terasa seperti pengakuan negara bahwa apa yang terjadi pada anak mereka adalah kesalahan serius. Ibu laki membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong, namun di sana terselip kelelahan panjang yang selama ini ia pendam. Auditor militer melanjutkan penjelasannya.
Ia menyebut bahwa sebagai seorang atasan, Ahmad Faisal seharusnya menjadi pelindung, pembina, dan teladan bagi bawahannya. Namun tindakan yang dilakukan justru bertolak belakang dengan prinsip kepemimpinan militer. Menurut auditor, jika perbuatan seperti ini dibiarkan tanpa sanksi tegas, maka akan mencederai disiplin dan kepercayaan publik terhadap institusi TNI. Setiap kalimat itu seperti mengikis sisa pertahanan mental Ahmad Faisal. Ia mengusap wajahnya berulang kali. Nafasnya tersengal. Matanya memejam erat, seolah mencoba menghindari kenyataan yang kini berdiri telanjang di hadapannya. Dalam benaknya, kenangan tentang pendidikan militer, upacara pelantikan, hingga pertama kali mengenakan pangkat perwira berkelebat silih berganti. Semua itu kini terancam hilang. Penasihat hukumnya mendekat sedikit, berbisik pelan agar kliennya tetap tenang. Namun Ahmad Faisal nyaris tak mendengar. Suara auditor, suara palu hakim, bahkan suara di dalam ruang sidang seakan terdengar jauh. Yang ia dengar hanya satu kata yang terus berulang di kepalanya: dipecat. Sementara itu, majelis hakim mencatat dengan serius tuntutan pidana tambahan tersebut. Wajah mereka datar, profesional, tanpa menunjukkan emosi apapun. Bagi mereka, ini adalah proses hukum yang harus dijalankan, meski dampaknya begitu besar bagi semua pihak. Ketika auditor akhirnya menyatakan bahwa tuntutan telah selesai dibacakan, suasana ruang sidang tetap hening. Tidak ada reaksi berlebihan. Tidak ada sorak kemenangan. Hanya kesadaran kolektif bahwa satu nyawa telah melayang, dan satu karir militer hampir pasti berakhir. Ahmad Faisal tetap duduk tertunduk lama setelah auditor kembali ke tempat duduknya. Bahunya masih bergetar. Air mata jatuh tanpa suara. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Di hadapan hukum, pangkat dan jabatan tak lagi berarti. Yang tersisa hanyalah seorang manusia yang harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Dan ketika palu hakim diketuk untuk menandai berakhirnya agenda pembacaan tuntutan, Ahmad Faisal menyadari satu hal yang tak bisa ia bantah. Hari itu, ia bukan hanya kehilangan kebebasan. Ia sedang berada di ambang kehilangan kehormatan sebagai seorang prajurit TNI. Setelah pembacaan tuntutan pidana penjara dan tuntutan pemecatan dari dinas militer selesai, ruang sidang pengadilan militer 314 Kupang tidak langsung dibubarkan. Majelis hakim masih duduk di tempatnya, mencermati kembali berkas-berkas perkara yang terhampar di meja. Suasana yang tercipta terasa lebih berat dari sebelumnya, bukan karena emosi yang meledak, melainkan karena kesadaran bahwa semua yang terjadi telah dicatat dan dinilai secara hukum. Letu Infanteri Ahmad Faisal masih duduk tertunduk. Air mata yang sempat jatuh kini mengering di pipinya, meninggalkan garis-garis letih di wajahnya. Napasnya mulai lebih teratur, meski bahunya masih sesekali bergetar. Ia sadar, bagian terberat telah disampaikan, namun proses belum benar-benar selesai. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada auditor untuk menegaskan kembali dasar tuntutan. Auditor berdiri sekali lagi, kali ini tanpa membaca panjang lebar. Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian tuntutan tidak lahir dari asumsi, melainkan dari fakta-fakta persidangan yang telah diuji secara terbuka. Ia menyebut kembali bagaimana saksi-saksi dari internal kesatuan memberikan keterangan yang saling menguatkan. Bagaimana kronologi kejadian dipaparkan secara rinci, dari awal hingga detik-detik terakhir Prada Lakinamo masih bernyawa. Dan bagaimana hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya akibat fatal dari tindakan yang dilakukan. Nama Prada Lakinamo kembali bergema di ruang sidang. Sebuah nama yang kini menjadi simbol dari satu tragedi besar dalam kesatuan. Ibu laki kembali menunduk, menggenggam tisu di tangannya. Air matanya jatuh pelan, tanpa isak, seolah tangisnya telah habis jauh sebelum sidang ini dimulai. Auditor menegaskan bahwa posisi Ahmad Faisal sebagai atasan langsung menjadi faktor penting dalam perkara ini. Dalam struktur militer, perintah dan tindakan atasan memiliki konsekuensi besar bagi bawahan. Ketika batas kewenangan dilanggar, dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi pada sistem disiplin secara keseluruhan. Di kursi terdakwa, Ahmad Faisal mendengarkan dengan wajah kosong. Tidak ada lagi upaya menahan air mata. Yang tersisa hanyalah tatapan lelah seorang pria yang sedang menunggu takdirnya ditentukan oleh orang lain. Penasihat hukumnya kemudian mencatat bahwa terdakwa akan menggunakan haknya untuk menyampaikan pledoi pada sidang berikutnya. Ia berdiri sejenak, menyatakan bahwa kliennya membutuhkan waktu untuk menyusun pembelaan secara menyeluruh. Majelis hakim mengangguk, mencatat permintaan tersebut.
Hakim ketua kemudian menyampaikan bahwa majelis akan mempertimbangkan seluruh tuntutan dan fakta yang telah disampaikan. Ia menegaskan bahwa perkara ini akan diputus secara objektif, berdasarkan hukum dan nurani keadilan. Saat hakim berbicara, seluruh ruangan kembali hening. Semua mata tertuju ke depan. Tidak ada yang berani bergerak. Setiap kata terasa penting, seolah menjadi penutup dari satu bab panjang persidangan. Ahmad Faisal perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah, wajahnya pucat. Ia menatap majelis hakim dengan tatapan yang sulit diartikan, antara pasrah, penyesalan, dan harapan tipis yang masih tersisa. Di sisi lain, keluarga Pradalaki Namo tetap diam. Tidak ada ekspresi kemenangan. Tidak ada senyum lega. Yang ada hanyalah kelelahan emosional dari perjalanan panjang mencari keadilan. Hakim ketua akhirnya mengetuk palu, menandai bahwa sidang hari itu ditunda dan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa. Suara palu itu terdengar berat, memantul di dinding ruang sidang yang kokoh. Para hadirin perlahan berdiri. Beberapa prajurit saling berbisik pelan. Wartawan bersiap mengemas peralatan mereka. Namun Ahmad Faisal masih duduk beberapa detik lebih lama dari yang lain. Ia menatap meja di hadapannya, seolah menyadari bahwa meja itu telah menjadi saksi runtuhnya kehidupannya sebagai perwira. Petugas pengawal mendekat, memberi isyarat agar ia berdiri. Ahmad Faisal bangkit perlahan. Langkahnya terasa berat, seakan setiap pijakan membawa beban bertonton. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak menatap siapapun. Kepalanya tertunduk saat ia digiring keluar ruang sidang. Di lorong pengadilan, suara langkah kaki bergema. Lampu-lampu neon menyinari wajahnya yang kosong. Di balik tembok-tembok itu, publik menunggu. Media menanti. Masyarakat menanti kejelasan. Namun bagi Ahmad Faisal, semua itu terasa jauh. Yang ada di pikirannya hanyalah satu kenyataan pahit. Semua fakta telah dibacakan, semua tuntutan telah disampaikan, dan ruang untuk menyangkal semakin sempit. Di luar ruang sidang, keluarga Pradalaki Namo berhenti sejenak. Ibu laki menatap pintu ruang sidang yang baru saja tertutup. Tangannya gemetar, namun ia berdiri tegak. Baginya, sidang hari itu bukan akhir dari kesedihan, melainkan satu langkah menuju pengakuan bahwa kematian anaknya tidak diabaikan. Langit Kupang masih mendung ketika mereka meninggalkan gedung pengadilan. Udara terasa lembab, seolah alam pun ikut menyimpan duka. Sementara itu, di balik dinding pengadilan militer, seorang perwira yang dulu dielu-elukan kini hanya bisa menunggu satu hal: putusan hakim. Hari mulai beranjak siang ketika letu infanteri Ahmad Faisal digiring keluar dari ruang sidang pengadilan militer 314 Kupang. Langkahnya pelan, bahunya sedikit membungkuk, seolah beban yang ia pikul terlalu berat untuk ditopang seorang diri. Seragam hijau yang melekat di tubuhnya kini terasa seperti pengingat pahit akan kehormatan yang berada di ujung tanduk. Di lorong pengadilan, suara langkah sepatu para petugas menggema. Ahmad Faisal tidak berkata apa-apa. Pandangannya lurus ke depan, kosong. Sesekali ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun pikirannya terus berputar, mengulang kembali setiap kalimat tuntutan yang baru saja dibacakan. 12 tahun penjara, pemecatan dari TNI. Kata-kata itu terus bergema di kepalanya. Di ruang tunggu sementara, Ahmad Faisal duduk sendirian di bawah pengawasan petugas. Tangannya terlipat di pangkuan. Matanya menatap lantai dingin. Untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, tidak ada lagi yang perlu ia dengar. Tidak ada lagi yang perlu ia jawab. Yang tersisa hanyalah waktu dan penantian. Penantian itu terasa kejam. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Ke hari pertama ia menginjakan kaki di pendidikan militer. Ke upacara pelantikan perwira. Saat orang tuanya meneteskan air mata bangga. Ke sumpah prajurit yang ia ucapkan dengan lantang. Berjanji setia pada negara dan menjunjung tinggi kehormatan. Semua kenangan itu kini terasa seperti potongan film yang diputar ulang, satu persatu, sebelum layar benar-benar gelap. Di tempat lain, keluarga Pradalaki Namo juga menunggu dengan perasaan yang tak kalah berat. Mereka duduk di teras gedung pengadilan, diterpa angin lembab khas Kupang. Ibu laki memeluk tas kecilnya erat-erat, seolah di dalamnya tersimpan seluruh kenangan tentang anak yang tak akan pernah pulang. Bagi mereka, sidang hari itu bukan sekadar proses hukum. Itu adalah pengakuan bahwa nyawa laki berharga.
bahwa apa yang terjadi pada anak mereka tidak dianggap sebagai kecelakaan biasa, tidak dibiarkan menguap tanpa pertanggungjawaban. Namun keadilan, seperti luka, tidak pernah datang tanpa rasa sakit. Hari-hari berikutnya akan diisi dengan satu hal yang sama, menunggu. Menunggu sidang pembelaan, menunggu tanggapan auditor, menunggu putusan majelis hakim. Di dalam kesatuan, nama Ahmad Faisal menjadi bisik-bisik. Ada yang menyayangkan, ada yang marah, ada pula yang memilih diam. Kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa kekuasaan tanpa kendali dapat berujung petaka, dan bahwa seragam tidak pernah kebal hukum. Di sisi lain, nama Pradalaki Namo terus hidup dalam ingatan. Ia bukan lagi sekadar prajurit muda. Ia menjadi simbol dari satu nyawa yang hilang, dan dari pertanyaan besar tentang kepemimpinan, disiplin, dan tanggung jawab di tubuh militer. Ahmad Faisal akhirnya dibawa meninggalkan area pengadilan. Sebelum menaiki kendaraan, ia sempat menoleh sebentar ke arah gedung tempat sidang berlangsung. Tatapannya kosong, namun di sana terselip penyesalan yang tak terucap. Ia tahu, apapun putusan yang akan dibacakan nanti, hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula. Jika majelis hakim mengabulkan tuntutan, ia akan kehilangan kebebasan dan kehormatannya. Jika ada keringanan, bayang-bayang masa lalu akan tetap menghantuinya. Tidak ada jalan yang benar-benar mudah setelah ini. Sementara itu, keluarga Pradalaki Namo berdiri perlahan. Mereka saling menggenggam tangan. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada senyum lega. Yang ada hanyalah tekad untuk terus datang ke setiap sidang, demi memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Langit Kupang mulai cerah perlahan. Awan mendung yang sejak pagi menggantung mulai bergeser. Cahaya matahari menyelinap di sela-selanya, menerangi halaman pengadilan militer. Namun bagi semua yang terlibat dalam perkara ini, cahaya itu belum tentu berarti kelegaan. Karena putusan belum dibacakan. Karena luka belum sepenuhnya sembuh. Karena kebenaran, meski telah diucapkan, masih menunggu untuk ditegaskan. Dan hingga hari itu tiba, satu hal tetap tak terbantahkan. Satu nyawa telah hilang. Satu kehormatan berada di ambang kehancuran. Dan keadilan sedang diuji di hadapan hukum.